ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia. Mari dalam kesempatan Jumat hari ini kita bersama-sama pula untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kemudian kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, yang mana Allah masih memanjangkan umur kita, kemudian diberikan kesehatan, kelapangan, sehingga kita kembali dapat melaksanakan kepaduan, yaitu pada Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa dengan perjalanan waktu kita sudah berada pada hari yang ke-9 pada bulan Ramadan. Hadirin, di dalam Islam ada dua pembinaan yang sangat-sangat mendasar. Pertama, dalam mengendalikan rohani kita wajib melaksanakan salat 5 waktu. Dan kedua, dalam mengendalikan hawa nafsu kita maka wajib melaksanakan puasa Ramadan. Saum atau puasa secara harfiah berarti menahan diri, yaitu menahan diri dari 3 masalah pokok yang sangat esensial bagi kehidupan manusia. Ketiga masalah pokok itu adalah menahan diri dari lapar dan haus yang dikenal dengan pengendalian syahwat perut. Kemudian yang kedua adalah pengendalian syahwat kelamin. Dan yang ketiga menahan diri dari penglihatan, pendengaran dan ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak wajar. Menahan lapar dan haus dalam ibadah puasa adalah bertujuan menumbuhkan kemampuan pengendalian atas nafsu tersebut. Hal ini sangat penting, bukan hanya sekadar untuk membedakan manusia dengan hewan, tetapi lebih dari itu untuk menunjukkan bahwa manusia mempunyai nilai, norma dan aturan dalam hidupnya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang miliknya dan mana pula yang menjadi milik orang lain. Bukankah korupsi, komunisasi jabatan, kolusi dan tindakan merugikan lainnya berpusat pada keinginan pemenuhan kebutuhan nafsu makan dan nafsu minum secara tidak wajar? Menahan diri dari, yaitu pengendalian syahwat kelamin dengan istri, atau bertujuan menumbuhkan kemampuan pengendalian nafsu seksual dan menempatkannya pada proporsi yang wajar, bersih dan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Pengendalian nafsu syahwat bukan pula sekadar membedakan manusia dengan hewan,
di mana ia mempunyai rasa sopan dan susila, tidak menyalurkan tanpa batas dan tanpa aturan, akan tetapi lebih jauh dari itu, untuk mendapatkan garis keturunan yang sah serta adanya rasa tanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan bagi seorang anak. Jika terhadap istri yang sah dan halal, orang yang berpuasa sudah mampu mengendalikan dirinya, apalagi terhadap perzinahan yang kotor dan merusak serta hubungan seksual yang tidak diridhai Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyata. Dan janganlah kamu mendekatkan zina atau mendekati zina, sesungguhnya zina itulah suatu perbuatan yang keji. Melihat, membaca dan mendengar hal-hal yang tidak baik, maka dapat melahirkan pikiran dan angan-angan yang tidak baik pula, yang akhirnya akan melahirkan sikap dan perbuatan yang tidak baik pula. Bukankah lagu-lagu pelet, bacaan dan gambar-gambar yang bernilai edukatif, bahkan amoral, sering menjerumuskan manusia pada tindakan jahat? Berpuasa mendidik manusia untuk mengendalikan nafsu dan menyalurkannya kepada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebulan lamanya kita umat Islam ditempa insyaAllah digembleng agar terlepas dari belenggu nafsu yang menggoda perjalanan kita untuk menuju ridha ilahi. Selama berpuasa kita umat Islam ditempa agar dapat mengendalikan syahwat perut dan nafsu kelamin, karena bila kedua hal ini tidak terkendali akan berakibat munculnya derajat kemanusiaan kepada derajat hewani. Dengan berpuasa kita umat Islam ditatar agar dapat mencapai persamaan yang hakiki antara sesama manusia, antara si kaya dengan si miskin, antara orang yang berpangkat dengan orang biasa, antara pejabat dengan rakyat, sehingga pada gilirannya di dalam diri kita tumbuh perasaan kasih sayang atau perasaan ihsan dan santun terhadap sesama, karena kita merasakan pula pahit dan getirnya lapar yang diderita oleh mereka yang tak berpunya. Dengan berpuasa kita umat Islam dibimbing agar terlepas dari kerakusan dan keserakahan yang selalu menimbulkan dan mengakibatkan sejumlah penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Memang berat melakukan ibadah puasa, tiada pekerjaan yang paling berat daripada mengendalikan hawa nafsu buruk yang selama ini menjadi biang keonaran dan kerusakan di muka bumi ini. Jika berpuasa dilakukan dengan seksama, artinya dengan penuh kesadaran, memenuhi syarat dan rukunnya, serta menghayati akan hakikat dan hikmah yang terkandung di dalamnya, maka akan dapat mencegah seseorang dari perbuatan jahat, bahkan akan melahirkan manusia yang takwa yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sehubungan dengan ini, marilah kita renungkan ungkapan seorang penjaga Mesir yang bernama Mustafa Al-Malpalupi dalam buah pena beliau yang berjudul An-Nazarat. Kemarin malam katanya, di tengah perjalananku ke rumah seorang kawan, aku berjumpa dengan seorang laki-laki tua yang miskin lagi papa. Badannya kurus dan wajahnya pucat. Ia tergeletak di pinggir jalan raya. Tampaknya ia sedang sakit. Ia mengusap-usapkan tangannya ke perutnya. Aku lalu bertanya, "Mengapa Tuan?" Ia menjawab, "Saya sakit perut." "Mengapa Tuan sakit perut?" Tanyaku lagi. Ia menjawab, "Saya sakit perut karena lapar. Sudah berapa hari tidak makan." Mendengar hal itu, aku lalu memberikan uang ala kadarnya kepadanya untuk membeli makanan. Sesudah itu aku meneruskan perjalanan menuju rumah sahabat yang kumaksudkan. Sahabatku termasuk seorang yang berada. Alangkah terperanjatnya aku. Ternyata sahabatku itu terbaring di atas ranjang di rumahnya. Ia mengusap-usapkan tangan ke perutnya sambil merintih kesakitan, persis seperti orang miskin yang kutemukan beberapa saat yang berlalu. Aku pun bertanya, "Mengapa Anda wahai sahabat?" Ia menjawab, "Aku sakit perut." "Mengapa kau sakit perut?" Tanyaku lagi. Ia menjawab pula, "Karena terlalu banyak memakan." Aku tertegun, kata Al-Malpalupi, alangkah ajaibnya. Kehidupan ini ada orang yang sakit perut karena kelaparan dan kekurangan makan, dan ada orang yang sakit perut disebabkan kekenyangan dan kelebihan makan. Seandainya si kaya yang mempunyai kelebihan itu memberikan sedikit makanannya kepada si miskin yang kekurangan makan, niscaya keduanya tidak akan sakit perut. Hadirin, yang tidak terkendali itu adalah berasal dari syaitan yang selalu menggoda kita. Hadirin sekalian rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia,
Memang berat melakukan ibadah puasa. Tiada pekerjaan yang paling berat daripada mengendalikan hawa nafsu buruk yang selama ini menjadi biang keonaran dan kerusakan di muka bumi ini. Untuk itulah kita perlu mewaspadai diri kita dari ajakan nafsu buruk, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimma rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah. Adapun orang-orang yang suka berbuat baik dan dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka yang demikian itu termasuk perbuatan yang memberikan jaminan kebahagiaan, sebagaimana firman Allah pula dalam Al-Quran surah An-Najiyat ayat 40 dan 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Hadirin sekalian Jumat rahimakumullah, kaum muslimin yang berbahagia, demikian khutbah singkat kami pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, dalam Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu mampu mengendalikan yang pertama syahwat perut, yang kedua syahwat kelamin, dan ketiga mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh kita. Dan insyaAllah di akhir Ramadan nanti la'allakum tattaqun akan kita capai. Dan insyaAllah pula 11 bulan yang akan datang akan kita bawa amalia-amalia bulan Ramadan 11 bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وكرم وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka minal khair ma salaka bihi bikas salihun wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu wa bikas salihun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum was'aluhu wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.